semuanya pembaca setia netralnews.com NNC. Salam lestari, salam rimba untuk semuanya pembaca NNC di manapun berada. Pagi hari ini tanggal Selasa 13 Mei 2025, acara NNC Live sangat spesial sekali. Kenapa? Karena kita menghadirkan sosok seorang narasumber, yakni Mbak Rara Wilis. 450 meter di atas permukaan laut. Yang sangat menarik adalah kali ini atau live NNC kali ini merupakan satu-satunya ya di Indonesia yang disiarkan di atas gunung. Jadi dan apa namanya eh, salah satu jalur di Gunung Slamet bagi para pendaki di Via Permadi ini merupakan yang tersulit, dan Mbak Elis dengan cukup tenang, dengan cukup senang, dengan cukup nyaman berhasil menyelesaikan summit ke puncak Gunung Slamet. Langsung saja, kemudian eh, Slamet setelah Mbak Elis menyelesaikan pendakian di Gunung Cermai, kemudian Gunung Sindoro dan Sumbing, dan kemarin sudah ke Gunung Lawu di tengah, dan yang kelima ini di Gunung untuk memandu jalannya. Bincang-bincang yang memang benar-benar luar biasa. Silakan. Oke. Terima kasih Mbak Mas Widi. Sebelumnya Mbak Nurul akan memutar video perjalanan Raras Willy Kencana, biasa dipanggil Elis, yang kemarin pada hari Senin tanggal 12 Mei tahun 2025 ini berhasil mencapai summitnya yang kelima ke puncak Gunung Slamet dengan ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut. Silakan Mbak Nurul. Akhirnya saya bisa mendaki di atas puncak. Jujur, ini yang paling sulit sejauh ini. Luar biasa, sangat ekstrim. Batunya dan jurangnya yang terjal. Alhamdulillah, amin. Seolah-olah kalau kita salah melangkah, kita bisa jatuh dalam jurang. Jadi syukur ya Allah, ya Tuhan. Akhirnya aku bisa sampai di 3.000. Kapan lagi di atap Jawa Tengah ini, Mas? Akhirnya sampai juga atap tertinggi. Dara, selamat ya, kamu hebat. Kamu mau naik sampai puncak?
Selamat pagi. Kamu hebat, kamu hebat. Kamu mau itu? Iya, siap. Masih 2 lagi ya jalannya. Masih 2. Alhamdulillah akhirnya saya berhasil menemani program Elis Seven Summit 2025 dan ini pendakian kelima kita summit menuju puncak Gunung Slamet dengan ketinggian 3.428 meter tertinggi di Pulau Jawa. Sukses ya, Kak. Rara hebat. Saya ngos-ngosan, tapi Rara masih seger. Semuanya hebat. Keren. Sampai juga. Terus udah gitu batunya kita kan kecil ya. Iya. Segini loh. Nah baru waktu aku jalan sini. Sampai yang kayak sebelah kiri. Itu yang namanya kawah. Serem banget. Iya. Mau belerangnya udah ada ya. Belerang dan luar biasa ya. Apa namanya memang tinggi banget ya. Saya salut sama kita patut bersyukur ya. Kita karena kita sama sekali dengan niat baik ini dan dua gunung berikut, gunung berikut Allah ya. Iya. Rinjani Ya. ya kita sampai ya. Sampai ya. Ya, Elis Seven Summit 2025 dari puncak selamat 3.428 mdpl. mdpl. Tak ada ucapan lain selain puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, karena Ibu Rara, Ibu Elis berhasil melakukan summit kelima pendakian sampai ke puncak Gunung Slamet dengan ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut. Ini pencapaian yang sangat-sangat berharga karena ini adalah gunung yang disebut sebagai atapnya Jawa Tengah. Ya, jadi kita bersyukur Ibu Elis akhirnya sudah menyelesaikan 5 gunung, yaitu Ciremai, Sumbing, Sindoro, Lawu, dan saat ini adalah Gunung Slamet. Berarti Ibu sudah menyelesaikan 3S ya. Dan kita selamat semuanya sampai hari ini. Oke, selamat buat Rara Wilis Kencana. Biasa dipanggil Eli, selamat sekali lagi ya. Makasih. Makanya semalam kita selamatan 3S ya. Karena sudah berhasil menyelesaikan summit di 3 gunung yang depannya huruf S semua. Sumbing, Sindoro, dan Slamet. Kita akan ngobrol dengan Rara atau Elis tentang pendakiannya ke Gunung Slamet. Elis bisa cerita persiapan perjalanan ke Gunung Slamet sampai kita ada 2 kali rapat ya. Pertama menentukan jalur yang akan kita ambil melalui Guci, apa pertimbangannya. Kedua juga mengenai time management. Kenapa disusun begitu menjadi fokus utama dalam pendakian di setiap pendakiannya. Elis, silakan. Dingin nih. Ketinggian 2.400 berapa nih sekarang? 2.448 ya. Suhu sekitar 12 sampai 17 derajat Celcius. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah ya kita bisa berzoom meeting atau berzoom di antara 5 gunung yang sudah saya daki. Ini gunung yang paling sulit. Yang keduanya itu memang saya sebenarnya agak ragu, bukan ragu, agak galau lah gitu ya. Bagaimana gitu saya harus apakah saya mendaki atau tidak. Tapi karena program saya Seven Summit, mau tidak mau saya harus mendaki Gunung Slamet, tinggal momennya aja. Kebetulan kita nih long weekend ya. Jadi saya pikir this is the best time. Kita punya banyak waktu untuk sehingga saya juga pikir saya butuh waktu 2 malam karena buat saya terlalu tinggi
karena tertinggi ya. Akhirnya pada waktu itu antara Bambangan dengan Guci. Bambangan itu terkenal dari base camp ke area camp itu memang agak sulit lah ya. Tetapi ketika summitnya itu lebih pendek dan jarak tempuh dia juga dari base camp ke summit itu memang terkenal sangat sulit sekali. Ekstrim ya. Ekstrim banget. Terutama 500 meter terakhir menuju puncak iya, ya. itu. Dan yang awal itu dari base camp ke camp itu memang kita tempuh hanya sekitar 3 jam atau 4 jam, tidak terlalu sulit. Memang dia mendaki terus, tapi memang tidak semendaki Bambangan. Tetapi ketika kita summit luar biasa. Tapi walaupun demikian, saya akhirnya memilih Guci. Kenapa? Karena dia long weekend itu Bambangan itu jalur favorit gitu. Jadi banyak pendaki. Jadi saya pikir udahlah kita milih yang tidak terlalu ramai karena memang supaya punya tempat kemah yang cukup gitu. Tapi ternyata rame ya. Ternyata 700 rame juga. Pendaki sampai 1000 pendaki di via Guci ya. Kemarin itu ngantri ojek karena kita memang ada antrian ojek dari base camp ke pos 1 aja ada orang sampai pagi ya. Iya. Saya sore ya, sampai sore. Baru akhirnya dapat. Nah, bahkan tengah malam baru masuk tengah malam pos 4. Baru masuk pos kita, jadi kita udah istirahat, kita siap-siap summit. Nah, mereka baru pada datang. Oke, kita kembali kepada persiapan. Pilihan ke Guci ya. Pilihan ke Guci kita MDPL. Kalau saya jalankan Guci kemarin, saya harus waktu ke summit itu benar-benar 1000 lebih MDPL dengan jarak jalan itu lebih daripada 10 jam dengan pace saya. Saya ragu tapi saya pikir bismillah saya jalanin. Oke, jadi akhirnya kita pilihlah yang melalui Guci ya Mas ya. Nah, terus hari pertama kita mendaki ya masih lancar-lancar aja ya Mas ya, lancar. Kemudian kita juga Perkecil aja gambarnya Mbak, perkecil gambarnya, perkecil. Putus lagi ya? Gue belum. Coba tolong. Perkecil aja gambarnya yang kecil gambarnya yang kecil. Oke. Lebih bagus gambar yang kecil. Ini nih tolong. Tolong dong. Oke nih. Ini nih Mbak. Sorry. Kebalik Bu. Yang satunya. Oke, maaf ya. Oke. Jadi mana? sudah. Udah. Nah, oke, jadi kita mulai mendaki jam 2 pagi ya. Ya. Jam 2 pagi kita mendaki tengah malam. Tapi kita bersyukur banget loh Mas. Dari awal sampai akhir kita tidak ada hujan, tidak ada mendung, tidak ada kabut. Bahkan juga kita tidak panas. Jadi suasana sangat sejuk, mendukung dan kita tidak harus basah-basah dan tidak harus suffering ya. Iya. Nah, akhirnya kita mendaki jam 2 pagi dalam suasana cerah. Alhamdulillah ya. Walaupun pendaki juga banyak, antrian sedikit di perjalanan ya karena dari kita pos 5 ya. Pos 5 karena kita single track ya. Iya. Terus kita di batas antara vegetasi ya. Iya. Mulai mendaki lagi. Nah, itulah. Jadi ketika kita sudah mulai open vegetasi, melihat
jalanin pelan-pelan dengan segala kesabaran, dengan segala niat, ya sudah jalanin aja gitu ya. Iya. Bahkan di tengah perjalanan kita happy-happy ya Mas Iya, ya. happy-happy. Nah, untuk ngelihat kita happy-happy, nanti sebelum kita singgung sedikit soal time management yang dibuat oleh Elis, Mbak Nurul bisa diperlihatkan video kita happy-happy bahwa perjalanan ini buat Elis adalah perjalanan yang membuat kita bahagia. Perjalanan dengan prinsip alon-alon waton kelakon. Pelan-pelan tapi kita sampai puncak Asal kelakon gunung ya. dengan selamat. Silakan Mbak Nurul. Hai guys, kita lagi di Gunung Slamet. Sebentar lagi mau di puncak, tapi kita mau tembak langit dulu sekarang biar semakin semangat. Oke? Oke. 1, 2, 3. Oke, memang perjalanan ini dibuat sangat menyenangkan oleh Elis. Pertama, saya sangat salut karena apa? Dia selalu berangkat dari kekurangannya dia. Ya, dia tidak merasa hebat, dia tidak merasa apapun dia bisa lakukan, tapi dia melihat dari kekurangannya. Pertama, usianya mau 57 tahun ya. Bulan depan 57 tahun. Terus kedua, dia orang kantoran yang tidak pernah piknik ya. Maksudnya ke gunung gini, bahkan tidak pernah sama sekali sebelumnya naik gunung. Ketiga, dia selalu harus siap untuk bosnya 24 jam tiap hari dan termasuk walaupun dia berada di gunung ya. Dan terus dia sama sekali belum pernah tuh mengalami hal-hal yang ajaib di hutan seperti ini gitu loh. Jadi ini yang saya salut dari Elis ya, dia mempersiapkan dirinya berdasarkan kekurangannya atau ketidak ketidak pengalaman sebelumnya. Jadi dia menyampaikan ini, termasuk dia selalu membuat time management itu lebih cepat atau lebih lambat ya. Misalnya contohnya nih, kemarin kita jadwalkan sebetulnya 8:30 sudah sampai puncak, tapi kenyataannya karena traffic, karena ada 700 orang pendaki sampai 1.000 Kurang bagus suaranya. Kecilin aja gambarnya. Iya. ulang berarti. Halo, maaf ya, mohon maaf sekali ya, ini agak ini. Jadi memang ini karena sudah mulai Berkabut. berkabut, jadi putus nyambung gitu. Kenapa time management itu penting buat saya? Karena time management itu kita tuh harus antisipasi dari nggak keluar lagi suara. Keluar ya. Harus antisipasi tiba-tiba terjadi badai atau namanya di gunung ya, hujan deras dan yang lain. Jadi kita harus sesuai dengan time management kita.
yang namanya gunung itu satu ya. Bayangkan hanya 1 kilo, tetapi MDPL-nya tuh hampir 500. Jadi itu tegak lurus, gunung itu tegak lurus di 500 terakhir. Dan batu-batuan yang sangat kecil-kecil dan dia lepas, batuan lepas. Jadi dia akan turun. Jadi kalau ada yang injek di atas dia akan turun. Pasir longsor, batu longsor ya. Iya, jadi kita nggak bisa injek. Bayangkan kaki kita juga tidak terlalu seperti anak muda yang kuat begitu. Jadi kita juga agak goyang-goyang sedikit dan kita harus pakai webbing atau tali. Jadi tali kalau di atas goyang, kita goyang semuanya. Jadi ini yang harus kita, kalau memang yang memang masih kuat, dia bisa berjalan dengan tanpa tali. Tapi kalau kita harus pakai tali dan itu antriannya luar biasa karena memang pendakinya banyak ya Mas ya. Hampir 1.000 pendaki kemarin. Nah, jadi akhirnya kita terlambat lah sampai di atas. Terlambat, tapi karena suasana cerah jadi tidak terlalu terlambat sekali gitu. Iya. Yang kedua summit Salam. Salam. Yang ketiga Yang ketiga Puncak Surono. Yang Puncak ini dihitung Surono. sebagai puncak tingginya. Nah, mungkin Mas Abi bisa ceritakan tuh kita gimana sudah sampai di pertama kita puncak Ya. Guci dulu. Ya oke. Saya sebetulnya sama teman pendaki ini kan puncak selamat juga gitu. Terus ada temen yang juga bilang, tapi kita tanyakan ke Elis, dia bilang enggak, saya mau sampai di puncaknya yang puncaknya Gunung Selamat via Guci ini, yaitu Puncak Surono ya. Ini dari mantan Jenderal TNI ya Surono yang pelakat batunya di tubuh itu dijadikan sebagai puncaknya Gunung Selamat. Saya nggak mau Mas, saya mau tetap sampai gini. Yakin kamu? Yakin. Kenapa? Jujur, saya sebagai kakak kelasnya tuh ngelihat situasinya sepertinya berbahaya ya. Karena kalau lihat dari jauh pada saat kita masuk ke puncak Guci itu sepertinya tebing kawah itu sangat dekat dengan kita dan cuma jalan setapak. Saya menginginkan keselamatan Elais yang utama buat sahabat. Tapi Elais bilang enggak Mas, saya harus sampai puncak Surono. Kamu gimana? Kenapa berani memutuskan ke sana? Gitu. Oke, pertama ketika saya sampai di Guci, puncak Guci. Bu, ini udah puncaknya. Kok puncaknya begini? Saya bilang gitu. Kok nggak ada plakatnya? Saya bilang gitu. Ya memang ini sudah di 3428 Bu gitu. Terus saya bilang, emang ada yang plakatnya di mana? Itu Bu, plakatnya di sana. Saya lihat itu plakatnya tinggi. Ya minta ampun. Masih di ujung lagi. Ya ampun, ya ampun. Terus jalannya setapak ya. Dan terus, dua arah pendaki kan, karena ada yang turun. Terus kirinya itu Jurang. adalah kawah jurang. yang terus udah deh kalau gitu kita di situ aja, di situ ada lagi puncak kedua. Oke deh kita coba ke puncak kedua. Puncak kita Salam. Puncak Salam. Begitu sampai di Puncak Salam, kok begini aja ya saya bilang gitu kan, bener ya Mas, nggak ada tugunya. Tugunya di atas Bu. Oh di atas ya. Terus gimana? Ya nggak apa-apa Bu. Ini kita jalan ke atas. Mas Abi bilang, udah kita di sini aja, kita foto di sini. Di sini Mas. Saya pikir udah deh, udah tanggung kan. Ya. Berapa lama ke sana? Ya 1/2 jam katanya. Ya sudahlah. Oke deh gitu. Saya pikir kita juga masih ya betul. Akhirnya saya jalan ke sana. Memang luar biasa. Pengen nangis saya. Jadi saya jatuh gitu ya. Itu aduh selamat, itu benar-benar mantap bener deh.
tapi muka saya itu muka galau yang Mm-mm. ini saya sampai nggak ya, tapi ya saya harus tuntaskan ini semua. Mm-mm. Saya pikir saya harus Seven Summit, saya harus tuntas ya dengan kemauan yang memang harus saya paksakan ya. Iya. Gitu. Jadi kalau dibilang nekat, agak nekat sedikit gitu ya. Mm. Memang kalau kaki jujur banget gituan yang kita harus begitu kita apa namanya, kita menapak itu kita harus kuat gitu. Karena kalau enggak kita turun lagi ke Iya. bawah, tergelincir lagi ke bawah. Bahkan apa, kita bisa meleset ke kiri ke kanan ya Mas, ya, banyak Iya. juga Iya. yang jatuh Iya. gitu. Jadi akhirnya kemarin kita sudah sampai di uh, Puncak. Kabutnya makin saya lanjutkan. Mungkin kondisi fisik saya umur 58 tahun lewat medan dengan jarak sebetulnya dari pos 5 itu sekitar 500 meter, tapi perjalanan sekitar 1 kilo dengan kalau menurut saya itu mungkin 30 derajat ya. iya, Jadi memang betul-betul hampir 90 tegak lurus gitu dan hampir itu 90. jalannya merosot terus gitu loh. Dan saya karena melihat Rara Elis ini tetap pada Semangat. tujuannya semangat, saya juga Uh-uh. mau nggak mau jadi ketarik. Sebetulnya saya betul-betul capek dan sebetulnya buat saya itu udah sampai puncak Gucci aja tuh udah oke, tapi akhirnya saya juga nggak mau kalah lah ya karena Elis sudah sampai duluan, terus saya nyusul di belakangnya dia dan saya juga bersyukur selamat saya daki ini salah satu yang terberat bahkan ekstrim ya. Kelihatannya oke ya, seperti tanah biasa, tapi Wah, ternyata pada saat kita jalan itu justru tanahnya berpasir dan longsor. Jadi kita nggak bisa betul. kita kayak berjalan Nggak biasa, bisa. nggak bisa. Jadi kita harus pelan-pelan. Bahkan itu semua pendaki wajib pakai Webbing. webbing ya, pakai tambang besar dari angkatan laut gitu ya, yang biasa apa kapal ya, tambang kapal itu kapal-kapal apa di kapal yang biasa dipunya tentara kita itu sampai akhirnya saya juga bisa menemani Alice dan saya bangga ya karena dia punya tekad dan semangat yang kuat dan dia tidak pernah mau ditolong oleh tim pendakinya yang dia mungkin Elis ada yang cerita yang menarik selama pendakian tuh ya, selain tadi kamu udah cerita di puncak gunungnya, mungkin bisa Ya, diceritakan selama perjalanan dari pos 4 sampai ke ya. Jadi memang saya tuh ragunya berkali lipat deh. Di Jakarta saya udah ragu, kemudian di perjalanan menuju ke Tegal juga.
gitu. Dan ternyata benar ya. Dan ternyata benar gitu. Tapi kita sempat ada second option ya. Iya. Kalau emang kita nggak bisa mendaki, tidak bisa summit, apa yang harus kita lakukan? Itu kita udah ada second plan-nya. Nah, ketika memang dari pos 4 ke pos 5, kemudian dari pos 5 sampai dengan atas ya Mas ya, Iya. pengalaman yang paling menarik ya. Yaitu ketika memang dari pos 4 ke pos 5 saya rasa itu kita lancar-lancar aja ya Mas Iya, ya. iya. Walaupun malam ya. Jadi memang kita ada masalah lah dengan headlamp lah, kemudian ada masalah lah dengan apa jumlah orang yang menanjak, ketemu Iya. beberapa pendaki yang menangis. Dan kita memberikan kesempatan ya Ya, buat kesempatan. Ada yang menangis di jalan, saya tanya kenapa, ya dia bilang dia pusing lah apa gitu, dia nggak kuat. Kita sarankan untuk kembali. Iya. Kemudian juga dari pos 5 ke atas, yang paling menarik buat saya webbingnya. Jadi itu berkecamuk banget tuh Mas. Iya. Saya tuh gini, karena saya tekniknya kan bingung ya. Saya harus mengencangkan talinya atau mengencangkan kaki saya atau apa, dan itu saya lihat banyak banget orang yang jatuh gitu. Jadi saya agak itu membuat saya tuh semakin nervous sebenarnya. Nervous banget. Jangan lihat ke atas gitu. Tapi itu mau nggak mau karena terbuka, jadi saya lihat ya memang agak serem sih Mas. Iya, Jadi itu pengalaman yang paling menarik yang harus kita prediksi bahwa bukan perjalanan yang mudah ya untuk mendaki Gunung Slamet. Jadi memang kita harus persiapkan diri dengan baik ya. Bahkan ada beberapa anak-anak muda yang naik gunung dengan seadanya, bahkan sepatunya jebol ya. Itu kayaknya kalau mau naik Gunung Slamet atau gunung-gunung lainnya di seluruh Indonesia sebaiknya mempersiapkan diri ya, kehabisan karena air ya betul mereka. karena kan yang apa cukup punya waktu untuk berpikir sampai ke atas ya. Ya kan, artinya memutuskan terus gitu loh. Iya terus. Jadi memang ada beberapa pendaki yang ketika ketemu tuh saya bilang udah sampai, saya bilang. Itu bikin Ya kan? deg-degan juga. Jadi yang seusia kita nih udah pada turun gitu. Iya. Terus saya tanya, loh kok enggak? Udah cuma sampai pos 5 foto-foto terus pulang. Saya bilang, oh gitu ya. Ya ke atas, ya enggak lah, enggak kuat lah kita gitu ya. Oh gitu ya gitu. Saya pikir, oh itu berat sekali gitu kan. Terus tapi akhirnya kita kita ini kan, oh ya terus sebelum kita kemarin ada satu hal yang sudah kita jalankan ya Mas ya. Jadi memang kan seperti program saya yang sebelumnya saya canangkan bahwa kita tuh mendaki tidak hanya mendaki, tapi kita juga memberikan satu kontribusi untuk alam yang begitu indah, yang telah memberikan banyak manfaat buat kita. Kita bisa refresh di sini, kita juga bisa berolahraga di sini, kita juga bisa menjaga, kita juga bisa menikmati ekosistem alam yang begitu bagus sekali, selamat luar biasa, hutan bagus Purya Guci ya. Jadi memang dia walaupun dia masih vegetasi di hutan yang tertutup, tapi itu pohon-pohonnya sangat indah. Jadi saya pikir kalaulah memang apa yang bisa saya berikan sebagai ucapan terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada alam ya, memberikan kita kepuasan batin, bisa refresh dari hal-hal yang penat di dunia ini ya. Kemudian kita bisa dengan alam kita bisa refreshing ya. Sehingga saya kemarin menyumbangkan pohon 12 pohon Nagasari ya. Pohon Nagasari Dan ditanam sebelum kita naik. Sudah ditanam sebelum kita berangkat ke sini. Nanti mungkin upacaranya nanti akan mereka tuh ternyata orang jadi pengelola daripada base camp ini selalu menjaga trek itu selalu gampang dilalui oleh pendaki. Itu luar biasa banget ya Mas ya. Betul, betul. Tidak ada sampah satupun kemarin saya lihat dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Guci luar biasa memang bagus. Jadi kemarin saya memberikan sedikit sumbangan ya Mas ya sebagai kontribusi kita untuk menjaga kelestarian alam di sini. Dan kemarin kita ada 12
setelah habis ini nih kita akan bongkar-bongkar tenda. Lais mengajak tim pendakinya untuk bersih-bersih, ya bersih-bersih sampah dari pos 4 ini sampai ke base camp ya. Jadi kita itu, dan ini juga menjadi contoh bahwa sudah sepantasnya lah kita para pendaki gunung ini menjaga kelestarian alam dengan tidak meninggalkan sampah ya. Sampah harus kita bawa turun juga gitu. Kita membantu lah ya. Eli, sebelum kita tanya jawab, kan kamu masih ada 2 pendakian lagi nih ya dari dari Alice Seven Summits 2025 ini. Ini rencananya mau kemana nih setelah dari Gunung Cermai, masih Gunung ada 2 Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Lawu, dan Gunung Slamet saat ini. Dua pendakian berikutnya kemana nih? Oke, saya masih punya 2 homework lagi. Kemana saya harus menentukan. Tapi mungkin yang memungkinkan dan visible dari hal pembukaan jalurnya, kemudian juga dari hal cuaca dan yang lainnya, dari segi waktu terutama, karena long weekend terakhir bulan Juni ya, jadi ada akhir Mei, akhir Mei, awal Jun dan iya, dan Mas akhir ya. Juni juga. Jadi ada 2 kali itu, awal Jun, akhir Jun, dan akhir Mei. Nah, jadi saya pikir kalau saya mau ambil hanya tinggal sampai dengan akhir Jun. Nah, fisik dulu. Fisik saya pikir Merbabu oke. Kemarin saya diskusi sama tim saya kalau ke Merbabu gimana? Ibu bisa Merbabu 2 hari 1 malam aja. Oke, berarti saya bisa pakai long weekend yang akhir Mei. Lalu Ulang. Jadi atapnya Jawa Barat sudah, atapnya Jawa Timur. Atapnya Jawa Timur tidak ada, atapnya Jawa Barat. Starlink-nya Elon Musk ini agak putus-putus ya, tapi akhirnya bisa tembus juga. Dan ini menurut saya salah satu hal atau Alice membawa Starlink kemanapun dia mendaki ke 7 gunung ini, karena dia harus bisa dihubungi oleh bosnya selama 24 jam sehari dan tiap hari. Jadi nggak boleh miss, makanya dia selalu link kemana-mana ya. Jadi ini salah satu dua gunungnya rencananya adalah Gunung Merbabu pada akhir bulan Mei ini, dan sebulan kemudian akhir bulan Juni rencananya akan menutup Alice Seven Summits 2025-nya ke Gunung yang merupakan atap tertinggi di Nusa Tenggara. Oke, Mas Widi, silakan kalau mau tanya jawab. Tapi sebelumnya kita ini dulu ya. Sebelum tanya jawab, untuk buktiin bahwa Mas Widi sampai puncak Gunung Slamet ini, silakan Mbak Nurul di play video Mas Widi di puncak Gunung Slamet ya. MNC akhirnya sampai di puncak Gunung Slamet bersama saya dan Mas Abi. Nemenin Mbak Alice Rara Wilis Kencana yang melakukan project Alice Seven Summits 2025
Sukses buat Top Marco Top. Keren. Rara atau Mbak Elis. Mantap. Silakan Mas Widi. Baik, terima kasih Mas Abi, terima kasih Mbak Elis yang sudah memaparkan bagaimana pengalamannya mendaki dengan begitu nyaman ya, meskipun jalurnya kita bilang, kalau pendaki dibilang di jalur ini adalah salah satu jalur yang terberat untuk Gunung Selamat. Tapi sukses, dan kami NSI juga Mbak Elis memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut ekspedisi. Buffering ya. Sudah t-shirt menarik dari T-shirtnya nih. Elis Seven Summit. Oke, untuk ya. Bagi yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Ibu Sulhandayani sebagai Pemret NNC untuk bertanya atau menyampaikan sesuatu. Silakan, Bu Sulha, dipersilakan. Nggak mau kalah di gunung juga. Mbak Amoy di gunung juga. Silakan, Bu Sulha, dipersilakan kalau ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu kepada Mbak Elis. Dingin ya. Ya, terima kasih Mas Widi. Aduh, pertama saya mengucapkan selamat dulu ya untuk tim ekspedisinya Mbak Alis nih. Tentunya Netralnya sangat senang banget dan bangga bisa menyertakan tim redaksi kami ikut bergabung di sana, Mbak Alis, Mas Abi dan teman-teman di sana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti dua pendakian lagi ya. Ya. Iya. Jadi sukses untuk dua gunung berikutnya dan kembali ke Jakarta sehat selalu. Terima kasih. Baik, ada beberapa pertanyaan nih Mas Abi dan Lanjut buat Mas Mbak Abi. Elis. Oke, terima kasih. Yang pertama, Mbak Elis, dari 5 kesan yang mana ya? Langsung saja, langsung dijawab. Ya, berkesan seperti apa ya? Kalau berkesan sebenarnya lima-limanya mempunyai kesan yang berbeda-beda. Dan setiap gunung itu pasti mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh gunung yang lain. Kalau kita lihat berkesan karena keindahannya ya. Setiap gunung semuanya indah, luar biasa. Semuanya mempunyai keindahan yang berbeda. Keindahan di puncaknya ya. Juga ada juga yang sabana yang tapi tidak lereng, flat ya. Itu juga bagus juga di Lawu. Jadi masing-masing punya hal yang pesan untuk saya. Tetapi memang kalau Selamat ini adalah satu challenging sayang. Itu paling berkesan karena challengingnya sih. Dari awal sampai akhir kita tidak dikasih bonus landai. Jadi tegak lurus dari awal luar biasa. Jadi ya memang ini berat gitu. Jadi Gunung Selamat yang the most challenging mountain ya di Jawa Tengah ya. Saya belum tahu lagi Jawa Timur, dan kalau Jawa Barat tidak se challenging ini. Itu sih dari saya. Mas Widi, ini ada teman saya Andi Nur Cahya, biasa dipanggil Keli. Dia ada di Dubai. Dia mau tanya juga nih karena dia dulu pernah melakukan pendakian ke Rinjani. Silakan Kli. Kli, silakan Kli. Halo Abi dan tim.
Mbak Rara, sukses ya sudah sampai di Gunung Slamet, sampai puncaknya. Ada Amin. nggak suaraku? Thank you. Hmm, Heeh. hmm, eh, aku belum pernah ke Gunung Slamet. Ya, Eh, Lu coba apa? ntar. Eh, Rinjani sudah, tapi boleh nggak usul? Bukan ini ya. mm, Ngelanjutin capeknya sama kejamnya, bukan kejamnya apa? Dahsyatnya puncak gitu kan. Mendingan Rinjani dulu baru Merbabu atau mau oh, slow-slow dikit Merbabu baru Rinjani karena Rinjani maaf eh, berat ya. menuju ke 3.700 itu luar biasa luar Hmm. biasa nangisnya gitu pokoknya itu pasir menuju ke puncak tuh pasir gitu kan itu kita berjalan tuh tumit lewat tuh maksudnya si tumit tuh pasir tuh masuk ke dalam tumit kita melangkah tuh seperti di pantai tapi ini menanjak ya mungkin 30 degrees juga ya 30 degrees sekitar segitulah tapi kalau kalau proyeknya Merbabu dulu baru Merinjani, it's okay, no problem. Tapi kalau saya Iya, usulnya Rinjani dulu baru Merbabu. Gitu. Aku juga belum pernah ke Merbabu, tapi Rinjani itu puncaknya sadis. Ya, benar. Anyway, yang terbaik. semangat terus, pokoknya Thank you, kuat, Kli. Thank you nih. hebat, pokoknya Coba hebat. ya. Gue nggak yakin kalau gue bisa sampai lagi ke sana, gitu. Tapi Coba dong. gue happy ngeliat-ngeliat. Gue nggak sanggup dengkul gue udah bermasalah. Ada yang bilang Dengkul gini, gue Kli. bermasalah. Hmm? Kli, kemarin gue ketemu ibu-ibu orang Hmm? Tegal. Dia bilang Hmm? kalau dia naik Hmm? gunung tuh dengkulnya justru sembuh, Kli. Mudah-mudahan lu dengkul lu sembuh ya Coba kalau lu deh. naik ya. Enggak, tapi waktunya nggak bisa. Kapan Alis naik lagi? Aku cuti bulan Juli, 14 Juli sampai 25 Agustus. Boleh Ada ntar. nggak waktu itu? Silakan kalau Jadi itu begitu. di luar Seven Di luar Summit-nya ya. seven ya. Di luar Seven Oh, di Summit. luar Seven Summit. Oke, oke, Ya, oke, oke, oke. Kli. Nggak, Yang deket-deket aja. kirain itu. Oke, oke. Oke, oke. Kalau Ya. ke sana gue Thank nggak you, Kli sanggup, banget. terima kasih, maaf. Thank you, Kli. Oke, Thank you banget ya. semangat terus, sukses. Semangat. Salam buat tim semuanya. Thank Oke, thank you. you. Bye. Lanjut. Siap, Mas Abi. Mbak Elis ada beberapa pertanyaan di chatbot. Saya rangkum saja. Jadi langsung dijawab nanti. Eh, Tantangan saat di Gunung Slamet itu seperti apa? Dan ada yang bertanya, perjalanan dari base camp ke puncak itu kemarin berapa jam ya? Apakah sesuai atau target? Silakan. Dari batas Oke. vegetasi. Ya. Jadi kita ini utama perjalanan dulu ya. Dari base camp ke camp itu kita 4 jam. Iya. 4 jam. Kenapa 4 jam? Mungkin orang ada yang bisa 3 jam ya. Karena memang saya tidak mau memaksakan kondisi saya. Iya. Kita banyak berhenti dan kita juga ada break yang lumayan panjang ya di pos 3 kalau nggak salah. Dari pos 1 kita break yang agak lama. Di pos 1 juga kita ada upacara, ada selebrasi untuk penanaman pohon. Kemudian kita mulai menanjak di pos 3. Kita break lagi untuk pos 2 kalau nggak salah. Nah, itu perjalanan kurang lebih 4 jam. Kalau dipotong dengan istirahat ya, full mendakinya 3 jam. Kemudian dari pos 4 ke puncak atas
Betul. 5,5 jam kita summit. Itu waktunya, Mas Widi. Ya, jadi karena gini. Mati. Oke. Karena Elis itu tidak pernah memaksakan dirinya ya, karena dia sudah berhitung sekali dengan analisa SWOT yang dia buat, dia hanya bisa berjalan tuh sekitar 8-10 jam ya, dan itu udah dihitung dalam time managementnya dia. Yang menarik adalah pada perjalanan posko 4 di sini itu sekitar 16 jam ya. Jadi dia betul-betul melampaui batas kemampuan dia yang kalau menurut perhitungannya dia tuh cuma bisa berjalan sehari 10 jam. Jadi selamat juga nih buat Elis ya. Jadi sudah ternyata melampaui batas kemampuan 6 jam ya. Jadi betul. Ini sangat Elis juga surprise dia bisa melakukan ini, dan dia dari puncak Gunung Selamat turun ke pos 4 dia jalan sendiri, nggak mau dibantu siapapun. Tapi jujur walaupun sih, nggak sepatu ya. Ganti sepatu. Tapi jujur ya, jujur nih, jujur dari capek. Masih selamat karena ada satu tim pendaki yang menjaga saya ya. Jadi alhamdulillah saya juga selalu didampingi oleh satu tim pendaki dari khusus dari terima kasih yang bawain ransel saya juga. Jadi memang kita nggak bisa loh kalau misalnya naik itu oke, tapi kalau itu harus diperhitungkan juga tuh. Karena turun itu lebih berat. PR, itu PR banget. Itu kita lamanya di turun. Ya, betul. Waktu kita pergi bisa 3 jam, tapi waktu turun kita nggak bisa. Dan kita memang harus stop, stop. Saya berhenti terus. Berapa langkah saya berhenti lagi, berapa langkah saya berhenti lagi. Rasanya juga udah nggak kuat, tapi saya bawa happy aja. Saya menikmati alam. Memang bagus juga sih kebetulan alamnya ya. Jadi oke aja, saya nggak push myself untuk waktu, tetapi saya lebih kepada yang penting saya bisa summit dan saya bisa ngecamp lagi. Itu aja sih, Mas Widi. Ya, jadi teori pakai sepatu 2 nomor lebih ternyata nggak berlaku di sini karena tetap aja jari-jari kaki saya nempel ke ujung sepatu saya. Padahal saya udah ngelebihin nomor sepatu saya dari nomor 40 ke 42. Silakan Mas Widi. Baik, ini saya rangkum 2 pertanyaan yang cukup menarik, Mbak Eli. Jadi kemarin kan sempat memulai pendakian dari, mohon maaf, kaki yang cedera. Ya, apa mengatasinya saat di Gunung Selamat ini, dan tadi bagaimana sih membangkitkan semangat di tengah trek yang luar biasa curam, luar biasa berbahaya, luar biasa paling sulit. Bagaimana cara membangkitkan semangat di tengah perjalanan yang kita tahu sendiri, kemarin kita turun ke pos 4 itu kan bertemu malam ya, bertemu maghrib itu, bagaimana tetap menjaga semangat, tetap menjaga kenyamanan supaya dalam bahasa pendakian kita tidak hipo, kita tidak kehilangan akal sehat, dan bagaimana juga biar tetap tim ini bersatu dan tetap solid sampai nanti kita berada di camp. Nah, satu pertanyaan lagi dari Taat, yakni ya, silakan. Ya, oke. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertama adalah bagaimana dengan kaki saya? Apakah bagaimana kok
ternyata dengan kaki yang retak gitu, saya tetap bisa mendaki. Kemudian yang kedua, bagaimana saya bisa tetap bersemangat walaupun saya lelah, walaupun saya capek, walaupun gunung yang saya daki itu memang tinggi, bagaimana tetap bersemangat. Dan yang ketiga, bagaimana menjaga kekompakan dari tim supaya kita tetap solid dari mulai naik sampai di camp, mengatasi semua masalah yang ada di lapangan, yang terduga maupun tidak terduga, itu bagaimana caranya. Oke, yang pertama adalah mengenai kaki retak saya ya. Kemarin itu sebenarnya ada dua. Kaki kiri saya itu kesleo, kaki kanan saya itu retak. Jadi setelah sebulan saya retak itu kemudian kaki saya tergelincir lagi dan kesleo. Kemarin alhamdulillah kaki retak saya tidak terasa apa-apa. Justru kaki yang kesleo yang agak terasa. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Saya tetap berjalan, tapi tetap saya menjaga jangan sampai kaki saya itu tidak menapak ya. Jadi kalau napak tuh benar-benar harus menapak gitu. Jangan jangan setengah. Kalau setengah itu pasti dia akan begini lagi. Nah, ini akan mengurangi resiko ya. Kalau kita tergelincir lagi, maka bekas retak atau bekas keseleo itu akan terasa. Itu terjadi waktu saya turun. Saya agak tergelincir sedikit, yang bekas keseleo di kiri itu agak terasa ngilu ya. Tapi alhamdulillah kemudian saya gerak-gerakan lagi, itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kaki kanan alhamdulillah juga tidak ada masalah sama sekali, tidak terasa walaupun saya lelah berjalan, walaupun saya sangat sudah stretch to the limit ya, karena memang 10 jam saya maksimum kemarin itu berjalan hampir 13 jam. Kemudian dengan MDPL saya maksimum saya bisa 1000, kemarin itu 1000 lebih gitu. Pulang pergi jadi 2000 ya. Jadi 1000 naik, 1000 turun, jadi sekitar 2000 MDPL saya sudah raih. Tapi itu memang itu udah itu the longest ya sebenarnya. Nah, jadi bagaimana caranya ya kemarin itu dengan teknik-teknik yang saya lakukan itu baik naik maupun turun, jangan sampai kaki saya itu setengah napak gitu. Kalau menapak dengan yakin napak aja gitu. Kalau mau aja gitu. Jadi kita jadi akhirnya ada melintir gitu. Kalau udah merosot merosot aja gitu. Sampai nanti itu adalah teknik. Jadi kalau di jalan kita capek ya udah berhenti gitu. Mau istirahat istirahat. Terus kalau kita mau misalnya katakan mau lihat pemandangan, ya kita lihat pemandangan. Aduh betapa indahnya, betapa ini, nikmati aja setiap perjalanan. Jangan stres, jangan merasa bahwa aduh aku sanggup nggak ya. Kita lepaskan semua perasaan itu dengan keyakinan. Nah, terus yang ketiga adalah makan enak. Semua makanan tersedia. Yang tumpeng surprise buat Ibu kita. Udah S3 katanya. Aduh, terima kasih. S3 itu Sumbing Sindoro Slamet ya. Itu surprise. Kamu di gunung gimana sih bikinnya nasi kuning gitu kan, kepikiran banget gitu. Nah, itu adalah kesulitan. Itu solid tim. Bagaimana caranya? Kita harus saling menghargai satu sama lain. Kita jangan kita anggaplah mereka the new family gitu. Benar-benar tim kita di sini mereka bekerja tidak dengan perhitungan ya. Mereka dengan hati. Kita juga begitu ke mereka. Jadi kita pakai hati, kita juga ada sense of belonging, saling bantu-membantu. Jadi itu kesulitan. Memang solid itu penting. Ketika kita di jalan ada sesuatu, mereka dengan segera. Nih contohnya kemarin begini. Waktu di summit saya nggak mau makan karena saya pikir saya pengen cepet turun ke bawah. Karena saya tahu ini yang the hardest time nih, turun. Saya tahu saya pasti akan sulit sekali saya turun. Makanya saya bilang udah yuk cepetan turun, nanti gampang di tengah kita istirahat. Sampailah di tengah saya lapar.
Saya lapar banget. Saya, aduh, makanan di mana? Saya bilang gitu. Saya cek di ransel saya, makanannya ketinggalan di atas. Ya kan? Iya. Aduh, makanannya ketinggalan. Iya, tadi ibu nggak makan. Iya, bener bener. Tapi saya gimana caranya? Terus kayak gitu. Tapi udah, kita makan roti, bawa roti coklat kan ya Mas Iya. ya. Kita makan coklat, kita makan roti yang ada. Ada kita jalan lagi. Iya. Tiba-tiba mereka udah dung. Satu. Itulah ya, jadi memang harus kompak, kita harus kompak. Misalnya lagi, ada satu tim yang terbelakang yang memang tidak terlalu bisa pace-nya cepat, ya mereka menunggu. Dan kita juga menunggu. Iya. Kita menunggu di pos pos yang pertama kita temui di situ sampai semua tim kumpul, baru kita berjalan lagi. Itu adalah salah satu yang saya canangkan ketika sebelum kita berangkat, jangan berpisah. Itu harus kita tetap jadi satu ya Mas ya. Supaya kalau ada apa-apa kita masih tetap bisa bantu. Oke Mas Widi, saya rasa itu ya untuk menjaga kekompakan seperti apa. Seperti tadi kita harus punya sense of belonging, kita harus saling menghargai, kita harus tidak perhitungan dan yang lainnya. Kita tidak boleh saling diskriminasi. Jadi semuanya kita masing-masing mempunyai satu fungsi yang berguna satu sama lain. Itu aja Mas. Ya, saya mungkin nambahin ya, salah satu kunci suksesnya adalah Elis atau Rara ini mempersiapkan bekal ya buat seluruh timnya, terutama makanan ya. Itu yang 4 sehat, 5 sempurna, 6 apalagi. Karena bisa makan barbeque, bisa makan nasi tumpeng dan buah dan tau nggak? Hampir tiap jam kita disuruh makan nih. Ini di sini aja saya disuruh makan buah gitu loh. Jadi benar-benar buat saya ini pengalaman yang sangat menakjubkan. Menurut saya banyak cara orang untuk mencapai tujuannya. Banyak cara orang untuk mencapai ke puncak gunung. Dan Elis melakukannya dengan caranya dia. Dan caranya dia ya seperti ini. Saya dikasih. Silakan Mas Widi. Oke, terima kasih Mbak Elis dan Mas Abi. Kita, walaupun kita pengen ngobrol banyak, tapi waktu juga yang memisah. Udah di penghujung waktu Mbak Elis dan Mas Abi. Oke. Spin wheel. Untuk ini kita akan mengadakan spin wheel bagi seluruh peserta NNC Live pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan leave dulu dari Zoom ini, dan jangan lupa nanti pemenang menghubungi tim NNC untuk mendapatkan kaos dengan, jangan lupa juga nama lengkap, ukuran kaosnya, dan alamat yang jelas. Baik, tim NNC silahkan Mbak Mbak Nuli dan Mas Gegi untuk melakukan spin wheel. Ngerti itu dia biarin. Oke. Aku mulai untuk spin wheel-nya dulu ya. Oke Mas Ge. Mas Abi. Nggak dari dia. Oh, bukan dari kita ya. Oke, boleh Mbak Elis bilang mulai untuk yang pertama? Ya. Aku klik aja langsung. Klik ya? Enggak, ngomong mulai aja. Ya nggak, maksudnya diklik atau diapain, Gel? Nggak usah ngomong aja mulai. Ngomong mulai aja, karena aku yang ngeklik. Oke, mulai. Kamu bilang mulai. Oke, kita mulai.
Untuk Yolanda. Mbak Yolanda, apa ada? Selamat. Selamat ya. Yang kedua. Oke. Kita Lanjut mulai yang untuk kedua. Yang kedua. yang Lanjut. kedua ya. Oke. 1, 2, 3. Yang kedua Mbak Nunus. Nunus. Hehehe. Oke. Kita mulai lagi. Ya. Angga. Selamat buat Angga. Buat Angga ya. Itu Angga dari awal tadi sudah standby. Yeay. Oke. Ini untuk yang ketiga. Yang ketiga. Mbak Liani. Atau ya Mbak Liani. Wah, dia beruntung terus tuh. Selamat buat Liani. Dia beruntung terus sih. Oke. Itu sudah yang keempat. Sekarang yang kelima ya. Liani dapat terus sih. Dia luck tuh yang gitu-gitu. Iva. Aduh, Iva, selamat buat Iva. Oke. Arsya Komposer. Ya. Oke. Lanjut. Arvin Atmananda. Oke. Dia Ayu Lestari. Sudah berapa Mas G? Ini udah 8. Sisa Ya. ya ini yang ke-9 ya Mas. Oke. Ya, karena di sini sinyal Hilang. Ya. hilang Ini- dan tenggelam muncul. Ini spin yang ke-9 untuk Alitia. Yeay. Alicia dapat lagi. Alicia dapat lagi loh. Alicia 2 kali. Alicia dapat terus. Oke, ini spin yang untuk ke-10. Mantap, Tante Lis. 10. Aduh. Ananda Iqbal untuk ke-10. Oke. Ini yang untuk pemenang ke-11. Kita yang nggak dengar. Oh, namanya. Santi, pemenang ke-11. Selamat. Iya. Mas Abi dan Mbak Elis, ini untuk yang terakhir ya. Ya, boleh. 12. Oke. Ger, jangan Terakhir. lupa ingetin ya buat pemenang segera ngontak di chatroom ya. Siap. Ini habis ini aku ini ya Mas, aku share nama-nama pemenang. Oke, siap. Oke. Lanjut, Ger, yang Pemenang terakhir adalah Dandi. Sri, pemenang terakhir ya Mas. Selamat buat para pemenang. Selamat buat para pemenang. Terima kasih Mas G. Silakan nanti ditampilkan di layar sambil kita penutup. Siap, Oke, Mas. Mbak Elis.
Terima kasih banyak Mas Abi, terima kasih Terima kasih banyak. Mas Widi dan teman. Oke. Penutup, kata penutup atau pernyataan penutup dari Mbak Elis di pagi hari ini. Silakan. Penutup ya. Eh, Penutupnya adalah kita harus tetap punya optimisme, punya semangat, punya kemauan yang tinggi untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Dan jangan lupa tetap berusaha dan berdoa. Amin. Itu saja dari saya. Iya. Selamat. Keren, terima kasih, selamat. Selamat. Oke, pemirsa. Mas Widi, makasih. Dimanapun. Mas Widi ada di atas tuh. Supaya Siap. Oke semua. Oke. Terima kasih ya. 12 Oke, namanya kita dulu boleh. 12 namanya dikeluarin. Biar ingat. ditunggu. Nanti jangan lupa pemenang langsung menghubungi NNC di 0812 911 61894 untuk mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Oke, terima kasih Mbak Alis, Mas Abi sekali lagi dan Terima kasih. teman-teman tim semuanya. Ya. Insya Allah kalau kita masih diberikan sehat, diberikan umur panjang, kita berjumpa lagi nanti di next NSC Live di atas gunung. Ya. Di Merbabu. Oke. Coba lihat dulu. Oke, see you. Orangnya dulu lihat boleh. Ya, oke, boleh. Mas G Foto sudah siap bareng. belum? Foto bareng. Foto bareng. Oh iya lupa. Foto bareng. Bapak Ibu, teman-teman, sebelum kita akhiri, mohon semuanya dibuka kameranya. Kita akan berfoto bersama. Oke. Berikan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Makasih semua. Terima kasih semuanya udah join. Mas G, jangan lupa ditampilkan pemenangnya tadi biar ingat. Terima kasih banyak ya. Terima kasih teman-teman tim di Terima Jakarta. kasih Tri, Nunus, Ibu Soli. Semangat. Semangat Ibu. Makasih Alis. Semangat Ibu Soli. Ya. Ini tadi pemenangnya bisa dicek. Oh, Nunus menang ya? Nunus selamat ya, Nus. Mas Arsa, Liani, Gana menang. Santi juga selamat. Terima kasih, selamat. Sukses semua. Pemirsa. Mas Widi, makasih. Terima kasih. Ya. Oh. Terima kasih kakak-kakak, makasih semua. Selamat pagi. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Berkebaya ya lagi. Pemenang langsung menghubungi NNC di Terima kasih. 911 Selamat turun, ditunggu di bawah. 89 Oke. Siapa? mendapatkan Main. yang sangat Main, makasih dukung Santi, terus. Santi buka Terima dong. kasih Mbak Elis, Mas Abi sekali lagi teman-teman tim semuanya. Insya Allah kalau kita Mas Santi selamat. masih diberikan sehat, diberikan umur panjang, kita Amin. Amin. Ya. Semangat. Siap. Terima kasih, sukses selalu. Salam sehat.